Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Di video kali ini gue pengen ngomongin tentang pre-match press conference-nya Erik ten Hag ya di pertandingan Leicester melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama mengenai Anthony ya. Ini menurut gua cara jawabnya si Erik ten Hag sedikit aneh ya, seakan-akan dia kayak masih nggak yakin dengan Anthony ini udah deal gitu ya. Karena yang dijawab adalah oh oke, udah ada persetujuan ataupun agreement antara klub ya, antara Manchester United dengan Ajax, tapi paperworknya belum ditandatangan. It's not done yet, dia bilang ya. Seakan-akan tuh bakal bisa nggak jadi gitu loh, benar nggak? Padahal udah kalau tinggal tanda tangan doang itu masalah waktu aja lah gitu, dan udah pasti deal gitu kan ya. Terus tanya juga gitu, dibilang juga sama si Ten Hag kalau kita tuh perlu Anthony ya, karena kita perlu opsi ataupun squad depth lah untuk attacking players, dibilang ya. Dia bilang attacking players akan lebih mudah capek ya. Dia bilang get fatigue faster, dia bilang ya. Jadi bakal lebih cepat capek karena mereka bakal ngelakuin pressing, bakal ngelakuin offensive run ya, makanya bakal lebih capek ya, dia bilang gitu. Jadi kita banyak game yang bakal di cover, apalagi dengan Piala Dunia, bener nggak? Ya kita bisa-bisa main 5 game dalam 2 minggu gitu ya, setiap 3-4 hari main, 3-4 hari main ya. Ini badai cedera nih pasti bakal banyak banget nih kena di minimal klub-klub Big Six lah ya, top six, Big Six tuh bakal kena semua gitu, gue bilang sih ya. Semoga ya nggak terlalu parah lah di Manchester United ya. Um, itu yang ngomongin soal Anthony ya. Selanjutnya ditanya soal transfer ya. Setelah Martin Dubravka, apakah ada rencana untuk transfer yang lain gitu? Apakah itu signing terakhir? Dan Erik ten Hag mengatakan, ya kalau buat gua atau buat Erik ten Hag, dia bilang gitu kan, buat Erik ten Hag, ya udah selesai transfer Manchester United, dia bilang ya, is the end. Ya, no more signing. Dia bilang nggak ada signing lagi yang lain ya. Tapi ya nih, tenang dulu nih ya, buat orang yang masih bilang oh perlu transfer lagi, tenang dulu nih. Dia ada embel-embelnya dia ngomong. Tapi kalau ada opportunity bagus, kalau ada kesempatan bagus di bursa transfer ya, dia bilang kenapa enggak gitu loh ya. Feeling gue dia mengetahui sesuatu yang dia nggak mau share ke media. Jangan-jangan ya ada sebuah deal yang bisa jadi last minute kita bakal beli pemain lagi ya. Dan kalau ngeliat rumor yang ada ya kemungkinan besar yang right back gitu loh ya. Tergantung seberapa alot lah ngejual Aaron Wan-Bissaka ya. Jadi gue sih ada sesuatu lah. Karena kayak ngomongnya aneh kan. Kalau memang udah selesai ya bilang aja, oh ya it's the end gitu, we're not buying anymore gitu, we're not buying anyone anymore gitu, nggak, kita nggak beli siapa-siapa lagi gitu loh, dia bilang. Ya kenapa harus ada embel-embelnya kalau ada kesempatan bagus, dia bilang, kalau ada ya good opportunity, dia bilang, kenapa ngomong begitu? Ya feeling gue nih ada sesuatu nih, benar nih, dia nggak mau sharing. Selanjutnya tanya soal Ronaldo ya, setiap kali press conference pasti tanya Ronaldo hal-hal yang sama lagi, cuma kali ini cuma beda dikit pertanyaannya. Tanyain kenapa, kalau sorry bukan kenapa, kalau pas dengan adanya Anthony, apakah Ronaldo playing time-nya ya, waktu bermainnya akan lebih sedikit ya. Dia jawab yang sama ya, dia bilang ya Ronaldo masih dalam rencananya Erik ten Hag ya kan, walaupun sedikit waktu bermainnya lebih sedikit, tetap aja dia bilang hal yang sebelumnya gitu ya, kalau musim panjang bakal banyak game ya kan, kita perlu opsi gitu, dia bilang gitu ya, masih dijawab yang sama sih. Selanjutnya bakal ngomong, dia nanya soal AWB ya. Dengan adanya rumor Sergio Des, gimana dengan AWB? Ya, dia sih jawabnya AWB masih dalam rencana Erik ten Hag ya. Walaupun ada rumor Des ya, tapi ya gue sih kalau gue analisa ya, ya nggak masuk akal lah MU nanya Barcelona soal Sergio Des gitu kan, nggak masuk akal. Ngapain nanya-nanya kalau nggak ada kesempatan untuk ngejual AWB ya kan? Dan di mana pada saat yang sama ya Crystal Palace kelihatannya tertarik dan juga West Ham kelihatannya tertarik untuk beli AWB. Ya, jadi gue rasa dia nanya ke Barcelona itu untuk jaga-jaga kalau bisa jadi ngejual si AWB gitu loh, benar pasti ya. Dan makanya gue bilang tadi gitu kan, pas wah kelihatannya nih ada yang dirahasiakan, feeling gue sih ini gitu loh ya, seandainya AWB keluar kemungkinan besar Des bisa masuk nih kalau gue bilang kayak begini ya. Tapi oke lah, gue tahu Romano juga baru update ya kalau Sergio Des mungkin tertarik untuk loan ke Sevilla. Cuman kita lihat aja gimana perkembangannya ya. Makanya kita lihat perkembangannya. Kalau AWB tiba-tiba green light ya, lampu hijau bakal keluar, feeling gue Des bakal masuk ya, feeling gue. Um,
Ditanya juga soal siapa yang cedera segala macem ya. Dibilang Lindelof sama Martial, ditanya itu apakah mereka bisa available di lawan Leicester, game lawan Leicester. Tapi dibilang Lindelof udah mulai training ya, satu sesi ya. Tapi kita bakal pantau terus lah, belum tahu bakal available atau enggak ya. Kemungkinan besar nggak available lah ya. Terus tapi kalau untuk Martial masih cedera ya. Jadi kelihatannya Martial belum, untuk training pun belum mulai dia. Ya, tapi Lindelof udah mulai balik ya. Bagus juga lah kalau Lindelof balik ya, makin manyun lagi kali Maguire. Jangan-jangan Lindelof lebih dipilih gitu ketimbang Maguire. Bisa jadi loh, bukannya enggak loh ya. Um, Lalu ditanya lagi soal Anthony. Balik lagi tanya Anthony. Anthony bakal available nggak? Ya kan? Dia bilang, oh nggak bakal available gitu loh untuk lawan Manchester. Tapi mungkin weekend dia bilang. Emang makanya ini rada aneh cari jawabnya dia. Awal-awal kayak katanya nggak yakin gitu segala macem. Tapi ya dia berharap available untuk weekend lah ya kan. Apalagi transfer udah tutup gitu loh. Ya, jadi dia harusnya bisa lah gitu loh. Kemungkinan besar mungkin bisa kali dia main pas weekend. Kita pantau aja lah Twitter ya, apakah medical sih udah selesai setahu gue ya di Carrington. Cuma masalah visa aja deh. Ya visa cepet nggak? Ya yang gue aneh ya, kalau visa visa itu cepet sebenarnya kayak Casemiro visanya cepet itu kayaknya. Eh, Kenapa siapa ya terakhir Martinez ya? Martinez kenapa lambat ya visanya? Kalau nggak Martinez si Erikson deh yang lambat deh visanya, makanya lama di announce-nya. Gue lupa. Ya, ya tapi ini nggak penting lah. Ya kita berharap aja Anthony punya visa cepat jadi bisa ya bisa main lawan Arsenal gitu kan seru ya. Seru mana lihat lihat Anthony ntar lawan Arsenal. Lalu ditanya soal Leicester ya, bagaimana pendapat Erik Ten Hag tentang Leicester, benar nggak? Apakah apa ya dengan Leicester kan mulainya jelek gitu kan. Jangan-jangan pas lawan kita nanti Manchester City dia bakal coba dapat 3 poin gitu semangat itu loh biar nggak biar nggak jukun lagi. Ya dia sih nggak meremehkan, jawabannya Ten Hag, dia nggak meremehkan Leicester lah ya, mereka good team ya kan. Good playing football segala macem lah gitu loh. Dia nggak meremehkan, dia juga nggak meninggikan Manchester United juga sih atau meninggikan mereka banget banget lah intinya sih. Paling itu doang sih ya, cukup singkat dah ya dia apa namanya press con-nya. Cuman yang gue kecewa yang nggak ada pertanyaan soal Casemiro bakal start nggak. Aduh, padahal gue lagi nunggu nih ya kan. Casemiro bakal start nggak ya kan? Benar nggak? Gue lagi nunggu itu gitu loh. Atau nggak tanya soal Maguire kayak bakal di cadangan lagi nggak gitu. Apakah bakal start dengan Martinez Varane juga nggak sebagai pilihan utama? Nggak ada yang nanyain itu gitu loh. Aduh, sayang banget. Sayang banget ya. Jadi sebenarnya kita punya line up nih masih tanda tanya besar nih nanti nih di besok malam. Misalnya besar. Apakah si McTominay lagi harus akumulasi? Apakah Fred sama Erikson yang main? Ya kan? Atau gimana gitu loh. Kalau gue sih berharap Casemiro main gitu. Jadi kita bisa lebih ofensif. Bisa main 4-3-3 ya Ten Hag gitu. Jangan main 4-2-3-1 lagi. Ya, sayang banget ya. Gue sayang banget. Aduh, ya paling itu aja sih yang bisa diomongin dari press con-nya Erik Ten Hag ya. Nggak banyak sih jujur aja, cuma beberapa pertanyaan doang dan cukup singkat, jelas, padat banget itu video ya. Em, Paling itu doang ya. Kalian setuju nggak gimana gitu soal soal yang menurut gua tuh mungkin masih ada signing lagi gitu kalau seandainya AWB kejual, dan menurut gua nih sekarang ini 50-50 lah AWB kejual gitu. Dari cara ngomongnya, dari rumor-rumor yang ada ya, gak ngomongnya Ten Hag. Menurut gua nih 50-50 AWB kejual. Jadi bisa aja nih di last minute nih bakal ada ya transfer masuk lagi ke kita ya gitu, yaitu si Sergio Dest ya, feeling gua ya. Kalau keburu loh, kalau keburu. Ya jangan-jangan kita jual AWB tapi nggak keburu lagi beli Des gitu atau apa kan. Ya masih ada Brandon Williams sih, gue nggak tahu deh sebagus apa di sekarang. Dan which is gue juga pengen lihat sih Brandon Williams mainnya gimana sekarang sih sebelum dijual gitu. Siapa tahu bagus, ya kan. Karena pas kemarin cover look show tuh, pas dia cedera lumayan, nggak jelek. Nggak jelek-jelek amat dia di kiri. Ya kan? Apalagi dia main di kanan. Ya gitu. Dan Brandon Williams seingat gue dia kaki kanan loh. Ya kaki kanan, dia nggak kaki kiri. Seingat gue gitu loh ya. Em, Ya gitulah ya cukup menarik ya dia punya presscon, cuman ya kita lihatlah soal transfer ya, gue bilang masih ada lagi lah, udah pasti feeling gue masih ada lagi ya, tergantung AWB kejual atau enggak ya. Sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.